أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وبعد. Para hadirin jamaah Masjid Asy-Syafi'i yang saya muliakan, kita akan membahas tentang an-nasihah, yang artinya juga nasihat. An-nasihah kata yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia. Jadi kata nasihat itu berasal dari bahasa Arab, an-nasihah, nasihat. Dan nasihat nun sad ha ini memiliki makna yang luar biasa, yang intinya itu adalah kesucian dan kebersihan. Ya, kata-kata nasihat itu dalam bahasa Arab itu artinya itu kemurnian, kesucian, kebersihan. Itu makna yang terkandung di dalam kata nasihat. An-nasihah kalimatun jami'ah maknaha hiyazatul khair lil mansuh lah. Ini mari kita perhatikan bersama arti dari nasihat, sehingga kita bisa menilai apakah ucapan-ucapan kita itu bagian dari nasihat apa bukan. Dari kandungan maknanya kita bisa mengetahui apa yang kita lakukan ini nasihat apa bukan. Nasihat itu hiyazatul khair lil mansuhilah. Hiyaza ya menghimpun atau mengumpulkan kebaikan untuk diberikan kepada yang dinasehati. Jadi orang yang memberi nasihat, dia memilih berbagai macam kebaikan, atau dia hanya mengambil kebaikan, kemudian kebaikan itu diberikan kepada yang akan menerima nasihatnya. Maka kata kuncinya di sini apa? Al-khair, kebaikan. Kebaikan yang tidak tercampur dengan apapun. Ingat, nasihat itu memilih yang baik diberikan kepada yang diberi nasihat. Wa hiya ma'khudha min nasahar rajul thawbahu. Demikian pula nasihat itu bisa bermakna menambal atau menjahit. Ya, kalau orang Arab mengatakan nasahar rajulu thawbahu, seseorang itu sedang menjahit pakaiannya. Dan perbuatan orang yang memberi nasihat diserupakan dengan penjahit. Dalam konteks penjahit itu adalah melakukan perbaikan atau upaya untuk menyempurnakan sebuah produk kain. Maka orang yang memberi nasihat pun sama, tujuannya dia bukan untuk merusak, tapi justru untuk memperbaiki, menyempurnakan, mengembalikan kepada fungsi yang asli. Itu tujuan orang yang memberi nasihat. Penjahit itu dia akan berupaya untuk membuat jahitannya sebaik mungkin sehingga layak dipakai. Penjahit juga terkadang dia menjahit untuk menutup sesuatu yang kurang baik. Demikian pula orang yang memberi nasihat. Ini semua masuk dalam makna bahasa.
Demikian pula nasihat itu juga bisa berarti membersihkan atau memurnikan. Waqila innaha ma'khudha, ya, dan mengatakan bahwa nasihat itu terambil dari kata-kata nasahtul asal. Nasahtul asal, saya membersihkan, ya, memurnikan madu itu dari minasyama', dari lilin-lilinnya, ya, sehingga menjadi madu murni yang siap untuk diminum. Ini yang saya katakan, makna nasihat itu berkisar pada pemurnian, kesucian, pembersihan, ya, yang tujuannya itu untuk kebaikan. Maka nasihat selalu beriringan dengan kesucian hati, ya, kesucian hati orang yang memberi nasihat. Demikian pula kebersihan lisan dari orang yang memberi nasihat. Kalau ada nasihat yang tidak didorong oleh kebersihan hati, dan hati ini yang tahu antara dia dengan Allah, tidak ada manusia yang tahu. Kalau nasihat, kita memberi nasihat tujuannya bukan untuk memberi kebaikan, itu bukan nasihat. Sekalipun kata-kata kita itu bersih dari berbagai macam celaan, hinaan, dan lain sebagainya, atau niatnya baik tapi ternyata kata-katanya tidak murni al khair, bercampur dengan caci maki, bercampur dengan hinaan, itu bukan nasihat. Ini jadi nasihat itu kita harus ingat kesucian, kebersihan, ya, baik itu niat kita maupun kata-kata kita. Maka Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan bahwa orang yang memberi nasihat di depan khalayak itu bagi beliau bukan nasihat. Atau para ulama mengatakan orang yang niatnya menyampaikan nasihat tapi isinya adalah caci maki, itu bukan nasihat, tapi ta'yir, kata mereka. Ta'yir itu celaan, menghina. Nasihat merupakan amal ibadah yang luar biasa. Bahkan kata para ulama, imaduddin, ya, nasihat itu tonggaknya agama. Dia tiang-tiangnya agama. Kalau manusia sudah tidak saling memberi nasihat, ya agama ini akan diabaikan, terabaikan. Di dalam Al-Quranul Karim banyak sekali ayat-ayat yang menceritakan tentang nasihatnya para nabi dan para rasul. Yang ini juga memberi kesimpulan kepada kita bahwa nasihat ini merupakan tugas yang sangat mulia. Ini tugas yang sangat mulia. Kalau boleh kita katakan sebagai profesi yang paling mulia. Kenapa profesi yang paling mulia? Karena inilah profesinya para nabi dan para rasul. Mereka diutus untuk memberi nasihat. Jadi tugas dakwah ini bukan tugas yang rendahan, walaupun dalam pandangan manusia orang berdakwah itu ya dianggap sebelah mata. Sekolah-sekolah dakwah itu dianggap sebelah mata. Mau masuk pesantren takut, anakku kok jadi apa? Ya, lo jadi dai, lo dai mangan opo kok? Takut, ketakutan. Padahal ini tugas yang sangat mulia kalau dilakukan dengan baik, dengan benar, dengan ikhlas, ya. Tapi kalau dilakukan dakwah ini dengan cara yang tidak baik atau dijadikan sarana mengeruk kekayaan umat, ya ini merupakan perbuatan yang paling hina. Ya. Orang yang menjual agama demi mendapatkan dunia itu manusia yang paling hina dari semua orang-orang yang hina.
Tugas dakwah ini tugasnya para nabi, para rasul. Allah menyebutkan tentang Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam, rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Nabi Nuh menyampaikan kepada umatnya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, uballighukum risalati rabbi. Aku menyampaikan kepada kalian. Tabligh, ballagha yuballighu, menyampaikan. Apa yang disampaikan oleh para nabi? Risalat, risalah, surat, petunjuk. Dari siapa? Dari Allah. Karena para nabi, para rasul sebagai utusan yang tugas mereka hanya menyampaikan apa yang difirmankan Allah kepada mereka. Mereka tidak menambah, tidak mengurangi apa yang Allah firmankan kepada mereka. Karena memang agama itu adalah wahyu. Agama itu sumbernya satu, dari Tuhan, itu agama. Kalau dari manusia itu bisa budaya, bisa peradaban dan lain sebagainya, yang bisa diterima, bisa ditolak. Tapi kalau sudah dari Tuhan, dari Allah subhanahu wa ta'ala, itu agama yang tidak bisa ditawar, ya. Tidak bisa dikondisikan sesuai dengan kondisi, tidak. Karena kita lahir sudah menjadi hambanya Allah sebelum menjadi hambanya manusia. Bahkan kita bukan hambanya manusia. Para rasul menyampaikan risalah. Risalah dari siapa? Dari Allah. Risalati rabbi wa ansahu lakum. Inilah yang selalu menjadi tugas mereka. Wa ansahu lakum. Dan saya, kata Nuh, akan selalu dan selalu memberikan nasihat kepada kalian. Terjemahan selalu dan selalu kita ambil dari kata kerja yang dipakai di dalam ayat ini, di mana Nabi Nuh radhiyallahu Allah azza wa Nabi Nuh alaihi salam, beliau mengatakan wa ansahu lakum, beliau menggunakan kata kerja apa? Fi'il mudhari', kata kerja yang menunjukkan perbuatan yang sedang dan akan terus dilakukan. Wa ansahu lakum, saya akan terus memberikan nasihat kepada kalian. Jadi yang mereka lakukan adalah memberi nasihat, bukan menghina. Wa ansah, dan ucapan Nabi Nuh ini dibuktikan beliau pun menjadi seorang nabi yang terus menerus berdakwah lailan wa nahara, di waktu malam, di waktu siang, tidak henti-hentinya berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan respon masyarakat tidak seperti yang diharapkan, ya. Nabi Nuh ini menjadi da'i selama berapa tahun? 950 tahun. Berapa gelintir orang yang menerima dakwanya? Ada yang mengatakan 2, ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 12, ada. Bukan 1-2 tahun, ratusan tahun. Bahkan usia dakwanya Nabi Nuh dengan usia kita plus ayah kita masih lama usianya, usia dakwanya Nabi Nuh. Kita plus ayah plus jet kita masih kalah dengan usia dakwanya. Usia dakwah bukan usia biologisnya, usia dakwanya itu 950. Tidak menerima kecuali hanya segelintir orang. Ini pelajaran penting buat kita. Manusia itu tidak semuanya senang sesuatu yang bermanfaat. Tidak semua orang, bahkan banyak manusia yang menolak hal-hal yang bermanfaat. Jadi jangan kecewa ditolak. Apalagi kita orang ini ditolak 1, 2, 3, 4, 5 orang toh, ya. Dan penolakannya pun tidak sekeras masyarakat kepada para nabi. Ya, kalau masyarakat dulu pengusiran, bukan hanya menolak, tidak mau terima, tapi diusir, dibunuh, dipenggal, dan lain sebagainya. Tapi mereka tetap
karena tugasnya dalam memberi nasihat. Wa ansah. Dan ingat kata-kata nasihat apa? Ingat kemurnian, kesucian. Jangan kotori nasihat kita dengan ucapan-ucapan yang tidak baik. Jangan kotori kemurnian niat kita ketika memberi nasihat. Hati-hati orang ketika mau memberi nasihat atau ketika sedang memberi nasihat, itu tidak akan dibiarkan oleh syaitan. Baik yang menerima nasihat atau yang memberi nasihat. Yang memberi nasihat itu pasti akan berupaya dijauhkan dari kebaikan. Orang niatnya awalnya niatnya lillahi ta'ala, tapi ketika dia sudah memberi nasihat, terkadang tanpa sadar syaitan masuk dalam jiwa kita, membangkitkan rasa ujub kita, rasa bangga diri kita. Karena kita di posisi menang, di posisi kita punya dalil, di posisi kita sedang berada dalam kebenaran. Itu bahaya ya itu. Tidak akan dilepas kita oleh syaitan. Orang harus selalu waspada. Ketika dia memberi nasihat, dia harus ingat bahwa saya sedang memberi nasihat juga untuk diri saya pribadi. Wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Dan Nabi Nuh mengatakan, dan saya mengetahui dari Allah apa yang tidak kalian ketahui. Ya, karena Nuh alaihi salatu wassalam merupakan seorang nabi yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wala yanfa'ukum nushi, ya, di surat yang lain, surat Hud tadi, surat Al-A'raf ayat 62, di dalam surat Hud ayat 34, wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum. Kata-kata yang mereka gunakan apa? Nasihat. Karena mereka itulah yang mereka sampaikan, dan tidak bermanfaat kepada kalian nasihatku jika saya ingin memberi nasihat. In kana Allah yuridu ayyughwiyakum, jika Allah berkehendak untuk menyesatkan kalian. Huwa rabbukum wa ilaihi turja'un, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan kalian, dan kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Nabi Hud alaihi wa ala nabiyina afdhalis salati wa azkat taslim, beliau berkata, uballighukum risalati rabbi, ya, saya sampaikan kepada kalian risalah dari Tuhanku, dan aku adalah seorang pemberi nasihat yang terpercaya. Amin. Ini bukan tazkiyatun nafs, bukan masuk dalam ayat fala tuzakku anfusakum, janganlah kalian mensucikan diri kalian, ya. Tapi konteks di sini nabi-nabi ini ketika menyampaikan saya pemberi nasihat, saya adalah orang yang terpercaya, tujuannya untuk memberi apa? Memberi keyakinan kepada yang dinasehati, menguatkan pesan-pesan yang ingin disampaikan. Maka seseorang boleh menyebutkan kelebihan yang dia miliki dalam rangka bukan untuk membanggakan, tapi dalam rangka untuk menguatkan pesan yang ingin disampaikan. Terkadang orang kurang percaya dengan jati diri kita. Loh, siapa ini kok antum ngomong agama? Oh, saya alumni pesantren, saya di pesantren 20 tahun, saya itu boleh. Saya belajar fikih ini 30 tahun umpamanya. Boleh disampaikan itu. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk meyakinkan. Jadi orang menyebut kelebihannya, menyebut kebaikannya, itu diperbolehkan dalam konteks untuk meyakinkan orang, bukan dalam konteks untuk merendahkan atau meninggikan dirinya. Maka kalau orang ini sudah tidak, kalau orang yang diberi nasihat percaya, ya nggak perlu disebut-sebut, ya, tidak perlu disebut-sebut. Kalau dia tidak percaya, mungkin ada orang kelihatan dari wajahnya, waduh, tidak apa namanya, tidak meyakinkan.
ya, tidak meyakinkan, tidak meyakinkan, dia merasa, loh, aduh saya kok tidak dia sampaikan boleh, saya ini, ya. Inilah pernyataan para nabi ketika mengatakan saya adalah nasihun amin. Amin karena dipercaya oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan kata-kata nasih, pemberi nasihat, ini menunjukkan bahwa tugas memberi nasihat itu melekat pada dirinya. Jadi nasihatnya itu tidak diberikan sekali dua kali. Maka para nabi itu, pemberi nasihat itu selalu dilakukan pada setiap waktu, setiap saat. Kalau orang hanya memberi nasihat sekali dua kali, setelah itu tidak memberi nasihat, maka dia bukan pemberi nasihat, dia bukan nasih, ya. Kalau hanya sekali-kali itu berarti nasihat itu bukan menjadi profesinya, bukan menjadi pola hidupnya yang sudah menyatu dengan kehidupan dia sehari-hari. Dan di sini diingatkan bahwa para nabi, para rasul menyampaikan risalah dari Allah. Kita pun demikian sebagai pelanjut, ya, penerus para nabi, para rasul, terutama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala yang memang betul-betul itu adalah dari Allah, dari Al-Quran, dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam surat Al-A'raf ayat 165, ini potongan satu ayat dari beberapa ayat yang bercerita tentang Bani Israel, ya. Kita mungkin sudah sering mendengar kisahnya Ashabus Sabt, orang-orang yang dilarang untuk memancing, mengambil ikan di hari Sabtu, ya. Ketika larangan itu turun, secara singkat ada 3 kelompok. Masyarakat pada saat itu terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama menaati larangan tersebut. Mereka tidak mau memancing di hari Sabtu. Kelompok yang kedua, mereka melanggar. Melanggarnya dengan cara apa? Bukan dengan cara langsung memancing di hari Sabtu, tapi mereka membuat hilah. Hilah itu tipu daya, strategi untuk mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Jadi kecerdasan otaknya digunakan untuk hilah, mencari-cari celah, mencari strategi gimana biar tidak secara kasat mata dia melakukan pelanggaran di hari Sabtu, tapi substansinya sama, dia melakukan pelanggaran, ya. Melanggar dengan cara seperti itu. Yang ketiga, tidak melakukan pelanggaran, mereka taat kepada perintah untuk tidak memancing di hari Sabtu, dan juga mereka memberi nasihat mengingkari kemungkaran. Jadi kelompok yang pertama, bedanya kelompok yang pertama dengan kelompok yang ketiga apa? Nasihat. Yang pertama, dia tidak melanggar tapi diam. Yang ketiga, tidak melanggar dan memberi nasihat. Itu secara global kisahnya seperti itu. Silakan antum lihat di dalam surat Al-A'raf, ya. Di sini yang disebutkan potongan terakhirnya, hasilnya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Falamma nasu ma dzukkiru bihi." Tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan Allah kepada mereka, Ashabus Sabt ini terus melanggar dan melanggar.
anjaynal ladzina yanhauna 'anis su', maka kami selamatkan kelompok yang mencegah masyarakat dari kemungkaran. Kelompok keberapa? 3. Kami selamatkan mereka. Wa akhadna alladzina zalamu bi'adzabin ba'is, dan kami menyiksa orang-orang yang zalim dengan siksa yang pedih, yang keras. Kelompok keberapa? 2. Bima kanu yafsukun, disebabkan karena kefasikan mereka. Antum baca ayat-ayat ini, kelompok yang pertama tidak disebut. Di dalam surah Al-A'raf ini kelompok yang pertama tidak disebut. Ini yang menjadi tanda tanya para ulama, yang menjadi bahan diskusi para ulama. Di mana mereka? Apakah mereka itu dikelompokkan di kelompok yang kedua disebabkan mereka disiksa? Apakah mereka termasuk orang-orang yang dikatakan wa akhadnal ladzina zalamu? Sebagian ulama mengatakan mereka dimasukkan. Sebagian mengatakan tidak dimasukkan. Mereka tidak melanggar. Sebagian ulama mengatakan apa? Mereka tidak disebut karena mereka tidak pantas disebut di dalam pentas sejarah. Mereka diam terhadap kemungkaran. Orang yang diam terhadap kemungkaran tidak pantas disebut, karena mereka bukan siapa-siapa. Yang pasti yang mencegah kemungkaran itulah yang Allah puji dan Allah pastikan mereka aman dari siksa Allah. Yang satu diselamatkan, yang satu disiksa. Yang menjadi pertanyaan yang tidak mengingkari kemungkaran. Mereka tidak melanggar. Tidak melanggar tapi diam. Bahkan yang tidak melanggar ini, mereka mempertanyakan orang-orang yang melakukan ingkarul munkar. Mereka mengatakan, buat apa kamu mengingkari kemungkaran suatu kaum yang mereka akan disiksa oleh Tuhan mereka? Buat apa? Biarin aja sudah, urusan mereka dengan Allah. Apa jawaban orang-orang yang melakukan ingkar munkar ini? Ma'dziratan ila rabbikum. Allahu Akbar. Ini jawaban yang perlu kita catat. Mereka mengatakan, kenapa kami mengingkari mereka? Yang pertama, ma'dziratan, sebagai alasan nanti ketika kami ditanya oleh Allah. Ketika kami ditanya oleh Allah, kami punya alasan, ya Allah, kami sudah ingkari kemungkaran. Sedangkan Anda tidak punya alasan apa-apa ketika nanti ditanya oleh Allah. Itu namanya ma'dzirah. Bekal jawaban nanti ketika ditanya oleh Allah. Yang kedua, agar mereka mudah-mudahan mereka menjadi orang yang bertakwa. Itu jawaban orang-orang yang mengingkari kemungkaran. Maka ketika seseorang mengingkari kemungkaran, itu minimal kalau dia merasa, waduh, iki wis berat iki, tetap dia memberi nasihat. Kenapa? Yang pertama itu, saya punya jawaban di hadapan Allah. Ya Allah, saya sudah menyampaikan, ya Allah. Itu sebagai bentuk pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka-mereka yang disiksa oleh Allah, melanggar hari Sabat, ya. Mereka membuat hilah, tipu daya, mereka membuat cara-cara yang kotor untuk menghalalkan apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Allah rubah mereka dengan bentuk kiradawal khanazir, dirubah bentuk mereka menjadi kera. Dan mayoritas ulama berpendapat memang Allah rubah.
Memang Allah rubah, fisik mereka dirubah menjadi kera. Sebagian ulama tapi sangat-sangat sedikit sekali di kalangan salaf, bukan ulama tidak salafus saleh, tapi sebagian kecil mengatakan mereka bukan dirubah fisiknya tapi dirubah wataknya. Tapi mayoritas berpendapat dirubah fisiknya, dan tidak perlu kita mencari-cari alasan bahwa fisiknya tidak bisa dirubah. Allah maha mampu dirubah fisiknya. Dan mereka yang dirubah fisiknya ini tidak punya keturunan, keturunan. Jadi tidak boleh mengatakan orang Yahudi sekarang ini keturunannya kera dan babi. Itu haram, itu dusta kita. Mereka menungso. Sekalipun kita ingin memerangi mereka memerangi Islam, tetap Islam harus menjaga kebenaran. Lek ngomong sing bener. Itu sudah diingatkan oleh para ulama. Karena yang dirubah menjadi kera itu tidak punya keturunan, selesai sudah, diputus. Dan itu siksaan yang berat dan penghinaan yang luar biasa. Kenapa itu tidak terulang? Ya sudah, memang sunnatullahnya sudah seperti itu. Ya. Kalau semua yang melanggar sekarang dirubah langsung, waduh, daun menungso sekarang. Ya. Bahkan kita orang pun, alhamdulillah. Ya, ini syukur, alhamdulillah. Allah tidak menimpakan seperti Allah menimpa umat-umat terdahulu. Kalau Allah menimpakan siksa seperti umat terdahulu, habis kita ini. Ya. Penipu di sini banyak sekali ya, akhi. Ya. Mau hila-hila, wow, ya Allah. Tak kelihatan soleh tapi masya Allah. Ya. Jadi Allah Azza wa Jalla sayang dengan umat ini. Kalau diperlakukan seperti umat-umat terdahulu, selesai sudah, amblas, selesai. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita, dan memang Allah untuk umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan menyiksa seperti umat-umat terdahulu. Itu sudah janji Allah Subhanahu wa taala kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam surat Al-Asr Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ini suratnya Masya Allah, yang di dalam tafsir Ibnu Katsir dicantumkan satu riwayat terkait dengan surat ini, di mana surat ini menjadi bahan nasihat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ketika berjumpa, mereka ketika saling bertemu, tidaklah mereka berpisah kecuali salah satu dari mereka membacakan surat ini. Dan memang surat ini surat petunjuk, ringkas, padat, dan ini memberikan petunjuk. Kita mau jadi orang untung dunia akhirat, hadhihi di dalam surat Al-Asr ini. Allah Subhanahu wa taala firman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri. Dan demi jiwa, demi waktu. Ya, Al-Asr ada yang menafsirkan demi waktu secara umum, ada menafsirkan demi waktu asar. Dan setiap kali Allah bersumpah dengan sesuatu, dengan makhluknya, maka sumpahnya Allah dengan makhluk tersebut menunjukkan akan pentingnya makhluk yang menjadi objek sumpah itu, dahsyatnya makhluk yang menjadi objek sumpah itu, pentingnya makhluk itu dalam kehidupan manusia. Allah tidak mungkin bersumpah dengan sesuatu yang tidak penting. Kalau Allah bersumpah dengan waktu, ini menunjukkan waktu itu sesuatu yang sangat vital dalam kehidupan manusia, sesuatu yang sangat penting. Karena ketika Allah bersumpah, Allah ingin mengingatkan, hei manusia, perhatikan waktumu. Dan betapa banyak Allah bersumpah dengan waktu, wal 'asr, demi waktu asar atau demi waktu. Kadang Allah bersumpah dengan waktu malam, kadang Allah bersumpah dengan waktu siang, kadang Allah bersumpah dengan waktu duha, Allah bersumpah dengan waktu subuh. Banyak sekali sumpah-sumpah Allah dengan
waktu. Yang ini menunjukkan akan pentingnya waktu dalam kehidupan kita. Waktu-waktu yang berlalu itu adalah usia kita. Usia kita itu adalah kumpulan dari hari-hari yang kita lalui, dari waktu-waktu yang ada. Satu waktu yang terlewati berarti berkurang usia kita. Berkurang usia kita. Maka usia kita ini kan tidak pernah berhenti. Usia ini tidak pernah berhenti. Dia akan terus menurun. Dia akan terus berkurang. Tidak ada usia yang bertambah. Walaupun secara angka, secara kuantitas bertambah dari 50 ke 51, itu sebetulnya substansinya, hakikatnya sedang berkurang. Jatah hidup di dunia ini berkurang. Itu yang saya maksud, berkurang, usia berkurang. Jatah usia kita, jatah hidup usia, ya, usia jatah hidup itu berkurang, terus berkurang. Jadi ini yang harusnya menjadi kesadaran kita. Ya Allah, saya setiap hari mulai terus berkurang jatah saya. Jadi jangan berpikir usianya terus bertambah, ya, tidak berkurang. Ya, makanya orang-orang yang sudah tua tidak dianjurkan semir-semir hitam, ya. Apalagi memang diharamkan. Ya, mayoritas para ulama itu mungkin hikmahnya salah satunya apa? Biar tahu diri. Ya. Sudah jenggot, sudah putih, semir hitam lagi, semir lagi. Tidak merasa tua dia. Ya. Tidak merasa tua. Padahal Nabi mengatakan uban ini apa? Salah satu fungsinya apa? Mengingatkan akan kematian. Lah kalau disemir terus tidak ingat-ingat dia. Ya, akhirat itu sih tetap, ya, seolah-olah dia 20-30 tahun, padahal sudah okra-okre, ya. Jadi terkadang kita lupa dengan waktu, ya, kita lupa dengan usia kita yang semakin berkurang. Innal insana lafi khusrin, bahwa seluruh manusia berada dalam kerugian. Ingat, siapa yang mengatakan rugi? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah mengatakan kita rugi, ya kita rugi sungguhan. Kalau manusia mengatakan kita rugi, belum tentu kita rugi. Antum kalau disebut inti khosaro, jangan takut, ya. Karena yang ngomong bisa jadi dia yang khosaro. Jangan takut. Khosaro kok ndak teko enak yukulane, jangan takut, ada. Itu bukan khosaro. Tapi kalau Allah mengatakan innal insana lafi khusrin, Allah yang mengatakan kamu rugi, khalas ya akhi, kerugian yang sesungguhnya. Kecuali alladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, ya, dan orang-orang yang beramal saleh. Allahu akbar. Iman itu satu pemberian Allah yang luar biasa. Ya, jadi jangan pernah ikhwani fillah kita merasa kita tidak diberi apa-apa oleh Allah. Dunia ini tidak ada nilainya jika dibandingkan dengan keimanan. Kita diberi iman oleh Allah itu tidak bisa dinilai. Mau dinilai dengan apa? Jadi kalau kita merasa saya tidak punya apa-apa, keliru. Kecuali kita murtad, ya. Kita tidak diberi iman. Antum diberi iman itu, ya Allah, dan tidak semua manusia. Sekarang coba tengok di luar itu. Berapa banyak manusia yang belum mendapatkan iman. Bahkan sebagian dari mereka mencari belum diberi oleh Allah. Kita sekarang duduk di masjid, wallahi ini kenikmatan yang luar biasa. Ya, ini bukan ucapan basa-basi ya ikhwan. Coba antum renungkan. Mahalnya iman itu, ya Allah. Ketika apalagi orang mati, semua orang yang mereka cari adalah iman. Yang paling mereka sesali ketika mereka mengabaikan iman yang mereka miliki di dunia. Tidak ada penyesalan lebih besar dari itu. Orang punya iman itu sudah keluar dari kerugian, walaupun tidak sempurna. Jadi Allahu Akbar, diberi iman oleh Allah
Ini satu kenikmatan yang tugas kita sekarang ini hanya menjaga, memupuk, ya, memelihara, jangan sampai merusak, dan terus berdoa jangan sampai iman itu rusak, lapuk. Ya. Illal ladzina amanu wa amilus salihat. Dan orang-orang yang beramal saleh. Iman dan amal saleh selalu berjalan beriringan, karena ini satu paket. Iman yang benar itu pasti akan melahirkan amal saleh. Dan kenapa ini juga satu paket? Amal disebut saleh kalau dilandasi oleh keimanan. Tidak ada amal saleh tanpa iman. Sebaik apapun amal seseorang, kalau tidak dilandasi dorongan dia beramal bukan atas dasar iman kepada Allah, iman kepada Rasul, mayanfa, tidak akan bermanfaat. Namun ikhwani fillah, iman dan amal saleh ternyata belum mengeluarkan kita dari kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabar. Sampai kita menjadi pribadi-pribadi yang saling memberi nasihat. Ini kita garis bawahi ya. Yang pertama yang perlu kita garis bawahi di sini tawasaw. Tawasaw artinya apa? Saling. Berarti apa? Ketika kita memberi nasihat, kita juga harus siap untuk dinasihati. Saling itu interaksi, Pak. Ada menerima, ada memberi. Dia memberi juga menerima. Itu saling. Jangan menjadi orang yang hanya mau memberi nasihat tapi tidak mau dinasehati. Tidak masuk dalam ayat ini. Sehingga jangan pernah, siapapun kita, latar belakang pendidikan kita, jangan pernah merasa kita sudah tahu semuanya. Kalau antum sudah merasa tahu semuanya, antum menjadi manusia yang paling bodoh pada saat itu. Bahkan kalau antum alumni S3 di Madinah, ketemu orang, jangan pernah mengatakan saya S3, dia tidak tahu apa-apa. Bisa jadi omongannya dia benar, ada ilmu yang belum saya ketahui, dan itu wajib ditanamkan dalam diri kita. Kalau kita tidak punya perasaan seperti itu, tidak akan bisa kita mau menerima nasihatnya orang. Dan betapa banyak manusia yang tidak mau menerima nasihatnya orang. Kenapa? Merasa sudah tahu. Ketika ngomong diberitahu, oh tidak bisa. Padahal ilmunya nol. Itu bahaya yang seringkali tidak disadari. Maka kuncinya, salah satu cara biar kita ini mau bisa nerima nasihat, jangan pernah merasa saya sudah tahu semua. Dan itu yang dinasihati oleh para ulama kita. Mereka itu, antum baca biografinya ulama, ya Allah, dengan guru yang bukan puluhan, kadang ratusan, itu terkadang ketemu dengan orang yang lebih muda, yang jauh di bawah mereka. Mereka mengakui, oh fulan lebih pintar, mau belajar. Kenapa? Karena ada sikap terbuka, selalu dibuka, pikirannya dibuka dari tutup, hatinya dibuka, bahwa saya orang bodoh, saya ilmu itu luasnya tidak bertepi. Bisa jadi ilmu-ilmu yang saya pelajari di kitab-kitab besar tidak ada yang tidak dimiliki oleh saya, dimiliki oleh si fulan. Maka siapapun yang sudah ngomong kepada kita, dengarkan. Ya, sehingga ada ulama memberikan nasihat, ta'allam husnal istima' kama tata'allam husnal kalam. Belajar mendengar dengan baik sebagaimana engkau belajar berbicara dengan baik. Maka ayat ini mengingatkan kepada kita yang pertama apa? Tawasau, saling. Saling itu ada timbal balik, ada menerima memberi. Ini harus dibuka. Ada selalu dikatakan apa? Kita ini diciptakan dengan dua
dengan dua apa? Telinga, satu lisan agar lebih banyak mendengar. Problem kita itu akan menjadi problem kalau banyak bicara tapi jarang mendengar, ya, kurang mau mendengar. Wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr, ya, dan saling memberikan nasihat kepada kesabaran. As-sabru, kesabaran itu sebetulnya sudah masuk dalam al-haq, ya, sudah masuk dalam al-haq. Tapi kenapa disendirikan? Karena kunci dari semua itu sabar. Orang mempertahankan iman itu butuh kesabaran. Orang mempertahankan amal soleh butuh kesabaran. Orang bisa tetap istiqamah dalam memberi nasihat atau menerima nasihat, kuncinya sabar. Sabar itu menahan diri kita untuk tetap di jalan Allah, ditahan terus, karena semua kebaikan tidak akan mungkin berjalan mulus, akan ada godaan. Iman itu digoda orang beriman, orang beramal soleh digoda, orang memberi nasihat digoda. Orang memberi nasihat kadang diicela, dicaci maki, diperkarakan, dipermasalahkan, di berbagai macam. Demikian pula butuh kesabaran untuk mendengarkan orang. Tak sabar, tak iso, tutup kita. Maka Allah menjamin apa? Allah memberikan resep agar hidup kita ini baik. Wasta'inu bis sabri wassalah. Jadikan kesabaran dan sholat itu menjadi pegangan kita dalam kehidupan. Sing sabar itu tetap, ya, mau ditarik keluar dari jalur ketaatan, dia sabarkan dirinya di dalam jalur ketaatan. Dan buahnya kesabaran itu pasti adalah, ya, manis. Ya, tidak ada buah yang akan diperoleh yang lebih nikmat daripada buah dari kesabaran. Wallahu a'lam bissawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.